Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kullal khair wa yassir lana kullal umur wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Nah, Samir, sebenarnya yang terakhir kemarin dari Dokter Badar itu adalah ini ya. Sebentar, mana ya? Enggak. Ini ya, jadi sampai bikuli wahidin minal qaulaini. Terus ternyata kata Dokter Badar setelahnya itu hanya tatwil dari Ibnu Qudamah aja, dan sebenarnya memang itu hanya khilaf i'tibari aja sebenarnya. Jadi beliau melewatkan ini, tapi alhamdulillah kemarin kita udah bahas sampai terakhir ya. Meskipun emang memang syarahnya kayak berantakan gak jelas gitu. Nah, sekarang kita masuk ke mas'alatun. Ini sebenarnya mas'alatun hanil ijma' khasan bi asri sahabah, itu juga dokter tidak membahasnya. Kemudian juga di faslun ijma'u ta'iina ala ahdi qaulai sahabah, ini juga dokter tidak membahasnya. Tapi kita coba membahas aja ya. Dengan bismillah, dengan apa yang telah Allah berikan untuk memahami kitab ini. Nastamir mas'alatun halil ijma' khasun bi asri sahabat. Jadi pembahasan di sini adalah ijma' itu apakah hanya berlaku pada zaman sahabat atau juga berlaku untuk zaman setelah sahabat. Ijma'u ahli kulli asrin hujjatun ka ijma'i sahabah. Ijma' ahli kulli. Jadi pendapat yang pertama adalah itu hujjah ya. Hujjah, jadi bisa dijadikan hujjah. Ijma' bukan terjadi pada hanya sahabat saja, tetapi setelah sahabat itu juga bisa terjadi gitu. Nah, ini wahada madhabul jumhuri minal fuqaha'i wal mutakallimina wa huwa dhahiru kalami Ahmad, teman. Khilafan li Daud, kalau untuk Daud al-Dhahiri beliau tidak bilang kalau ijma itu setelah sahabat, tetapi beliau hanya bilang ijma itu pokoknya khas untuk sahabat. Kalau tadi kan dhahiru kalami Ahmad tadi ya, hujjah. Nah, tapi ini waqat ma'a Ahmad rahimahullah ila nahwin min qaulihi. Tapi memang ada kalau Imam Ahmad sepertinya juga berpendapat seperti Daud al-Dhahiri. Jadi ijma itu hanya untuk khusus di asri sahabat. Wawajuhuhu, jadi kenapa Daud al-Dhahiri berpendapat seperti itu? Anal wajiba ittiba'u sabilil mu'minina jami'ahum. Wassahabatu wa in matu lam yakhruju minal mu'minina wala minal ummati walidzalika law ajma'at tabi'una ala ahdi qawli sahabati lam yasir ijma'an wala yan'aqidul ijma'u dunal ghaibi faqadzalika al-mayyit. Jadi maksudnya ijma itu kan jadi menurut Daud al-Dhahiri kenapa beliau berpendapat seperti itu, karena ijma itu kan sebenarnya adalah dia semua umat gitu. Kalau misalnya dilihat dari hadisnya la tajtami'u ummati, jadi ummati maksudnya itu semua umat. Atau misalnya di ayat wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Jadi mukminin semua orang-orang mukmin. Nah, sekarang karena tadi ijma itu iktibarnya adalah semua umat, semua orang-orang mukminin. Nah, berarti ijma setelah sahabat itu tidak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya nih, kan misalnya di zaman tabi'in itu para sahabat sudah meninggal semua. Sudah meninggal semua. Nah, sehingga ketika at-tabi'in ini berijma, itu tidak semua mukminin. Karena apa? Karena wa in matu lam yakhruju minal mukminin. Karena sahabat itu meskipun sudah meninggal, dia tetap dinamakan orang-orang mukmin. Maka dari itu, kalau misalnya tabi'in ini berijma, itu tidak semua mukmin. Kenapa? Karena sahabat tidak ada. Jadi ada sebagian mukmin yang tidak ada. Maka dari itu, ijma setelah sahabat itu tidak dianggap seperti itu, tidak dianggap ijma'an. Nah, makanya menurut mereka walidzalika law ajma'a at-tabi'una ala ahadi qawli sahabah lam yasir ijma'an. Maka dari itu, kalau misalnya nih ada dua perkataan sahabat, kemudian para tabi'in ternyata berittifaq untuk ke salah satu perkataan sahabat akhirnya. Nah, ini bukan ijma'.
wala yanakidul ijma' dunal ghaib faqadzalika al-mayyit. Dan kita tahu kalau ijma' itu layan akid kalau misalnya ada yang gaib gitu. Jadi misalnya para ulama udah berkumpul, ayo kita berijma kalau masalah ini tuh hasilnya A gitu. Nah ternyata ada ulama yang gaib. Nah itu belum yang akid al-ijma'. Nah gaib aja dianggap, jadi gaib aja kalau misalnya tidak memberikan pendapat untuk ijma' ini, masalahnya kayak gini itu tidak maksudnya tidak menjadi ijma', apalagi mayit, seperti itu kata mereka. Cuman kata mereka kayak gini, cuman kesimpulannya wa muqtadu hadza alla yan'aqidul ijma' aidan lis sahabah. Jadi menurut mereka kalau misalnya kayak gitu sebenarnya bisa juga kita bilang kalau nggak bisa kita bilang ijma' ussahabah gitu. Kenapa nggak bisa kita bilang ijma' ussahabah? Karena kan mukmin itu kan sampai ila yaumil qiyamah. Nah kalau misalnya tadi kita bilang iktibarnya itu semua mukmin, maka sahabat, kalau misalnya sahabat berijma itu juga tidak bisa dikatakan ijma'. Soalnya belum ada mukmin setelahnya yang memang belum melihat, belum berijma' dalam hal tersebut. Tapi kalau misalnya kayak gitu juga, lakin lawi tabarna dzalika lam yuntafa bil ijma'. Kalau misalnya kita mengibarahkan bahwasanya ijma' itu harus semua mukmin, akhirnya tidak akan ada ijma' sampai yaumul qiyamah. Maka dari itu, apa iktibar mereka? Iktibar mereka adalah fa'tabarna qaula man dakhala fil wujudi duna man lam yujad. Jadi kita mau iktibarkan ijma' itu adalah jadi ittifaq yang memang dari awal. Jadi awal sahabat itu. Nah, tapi kalau misalnya malam yujad, jadi kalau misalnya yang dia itu akan datang itu tidak diiktibarkan gitu. Atau ya intinya ya nahnu naktabir, kita mengibarahkan apa yang sudah lewat gitu. Tapi kalau misalnya yang akan datang itu kita tidak mengibarahkannya, tidak menganggapnya gitu. Atau mereka juga bisa bilang au naqul al ayatu wal khabaru tanawala al mawjudina alladziina kana wujuduhum hina nuzulil ayati idil ma'dumu la yusafu bi imanin wala annahu minal ummati wali annahu yuhtamalu an yakuna li ba'di sahabati fi hadhil hadithati qaulun lam na'lamuhu yukhalifu ma ajma'a alaihi tabi'una fala yan'aqidu ijma'uhum bi khilafihi. Nah, atau kita juga bisa mengatakan kalau di ayat dikhabarkan disebutnya ummati, la tajtami'u ummati atau sabilil mu'minin gitu. Nah, maksudnya adalah al-mu'minun atau ummah yang ada di sana itu yang memang ada gitu. Yang memang ada waktu itu diturunkannya ayat atau disabdakannya hadis Nabi. Kenapa seperti itu? Kan berarti hanya sahabat aja kan yang ada pada saat itu. Kenapa seperti itu? Karena al-ma'dum la yusafu bi iman. Jadi yang tidak ada tentunya, jadi seperti tabi'in yang belum ada atau tabi'ut tabi'in atau kita, itu kita belum disifatkan dengan iman waktu itu. Jadi hitopnya di mukminin sama ummah di sini itu adalah yang waktu itu diturunkan, yaitu para sahabat. Seperti itu. Nah, wa li annahu yuhtamal ay yakuna li ba'di sahabah fi hadhil haditsa qaulun lam na'lamhu yukhalif ma ajma'a alaihi tabi'un fala yan'aqidu ijma'uhum bi khilafihi. Nah, takutnya juga kalau misalnya ada tabi'in waktu itu berijma' kepada suatu masalah, nah takutnya ada sebenarnya sahabat, ada ihtimal kalau sahabat di keadaan ini itu ternyata yukhalif, tidak sepakat gitu. Dan kalau misalnya ada ihtimal gitu, sahabat yukhalif apa yang diijma'kan oleh para tabi'in itu sebenarnya tidak bisa menjadi ijma'. Jadi takutnya ada ihtimal kayak gitu. Nah, maka dari itu kita hanya mengkhususkan ijma' itu untuk para sahabat. Jadi itulah alasannya Daud ad-Dhahiri. Kemudian ditolak oleh Ibnu Qudamah, walana ma dzakarnahu minal adillati ala qabulil ijma'i min ghairi tafriqin baina asrin wa asrin. Tapi kata Ibnu Qudamah, enggak, dalil la tajtami'u ummati ala dhalalah atau ghairu sabilil mu'minin itu adalah tanpa harus yufarraq baina asrin wa asrin. Jadi
itu tidak dibedakan. Pokoknya semua mukmin ila yaumil qiyamah. Karena apa? Karena Al-Qur'an diturunkan hitopnya itu untuk yaumil qiyamah, untuk semua mukmin sampai yaumul qiyamah. Tidak dibedakan antara zaman yang ini sama zaman yang ini. Ini hanya untuk para sahabat, tidak dibedakan. Kemudian setelah itu, wattabi'una idza ajma'u fahuwa ijma'un minal ummah wa man khalafahum salaka ghaira sabilil mu'minin. Dan berarti kalau seperti itu, kalau tabi'un mereka berijma, nah itulah ijma'. Ijma'un minal ummah, itu ijma' dari umat. Dan siapapun yang menyelisihi mereka, maka termasuk dari ayat ghairu sabilil mukmin. Jadi memasuki selain jalan orang-orang mukmin. Kemudian habis itu wa yastahilu bi hukmil adati syududul haqqi anhum ma'a kathratihim kama sabaqa wa li annahu ijma'u ahlil asri fakana hujjatun ka ijma'is sahabati fakana hujjatan ka ijma'is sahabah. Dan mustahil. Jadi memang dari hukum alam ya, mustahil kalau misalnya orang banyak, jadi tabi'un sebanyak itu berijma, orang banyak itu salah gitu, syududul haq itu salah, itu hukum adatnya adalah muhal gitu. Berarti kalau mereka berijma itu benar gitu. Dan wali annahu ijma'u ahlil asri fakana hujjatan ka ijma'is sahabah, ya intinya ijma itu diiktibarkan tikul li asri min asrin. Maka kalau mereka berijma itu juga menjadi ijma gitu. Nah itu jadi yang pertama Ibnu Qudamah menyebutkan alasannya terlebih dahulu. Nah setelah itu baru beliau ini merot ya, jadi menolak dalil-dalil mereka. Yang pertama adalah wa madzakaruhu batil yalzamu ala masaqihi alla yan'aqidu al-ijma'u ba'da mauti man mata minas sahabati fi asrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu ba'da nuzulil ayati ka syuhada'i uhudin wal yamamati wala khilafa fi anna mauta wahidi minas sahabati la yuhsimu babal ijma'. Nah mereka batil ya, kalau misalnya tadi kan mereka bilang ya, oke, kita balikin aja, kita menolak dengan dalil mereka. Tadi kalian bilang kalau iktibarnya kalian itu adalah alama madho. Tapi kalau misalnya alama taqaddama itu tidak diiktibarkan. Nah kalau misalnya kayak gitu, itu juga terjadi loh di zamannya sahabat. Kenapa? Karena misalnya ternyata kita tahu ya, kalau masalah fikih itu kan pas syariat Islam di tengah-tengah sama di akhir-akhir ya. Di awal-awal itu kan masih awal iltiqal akidah gitu. Jadi misalnya waktu itu para sahabat berijma setelah Yamama atau misalnya berijma setelah Uhud gitu. Nah, itu menunjukkan berarti ada para sahabat yang tidak ikut ijma. Kita kalau mengiktibar tadi kan antum bilang iktibarnya itu alama madho. Oke, kita iktibar alama madho. Ya kalau iktibar alama madho sama, ada sahabat juga yang tidak ikut berijma. Berarti ada sebagian mukmin yang tidak ikut berijma. Contohnya seperti syuhada Uhud. Mereka sudah meninggal, sudah menjadi syahid terlebih dahulu. Mereka tidak ikut ijma. Kalau begitu, ya sama aja. Ijma sahabat itu ya cuma sebagian orang-orang mukmin gitu. Nah, padahal wala khilafa fi anna mauta wahidin minas sahabati la yusimu babal ijma. Padahal sebenarnya hakikatnya itu ulama tidak berikhtilaf loh kalau misalnya memang ada sahabat yang udah meninggal duluan atau ya terus akhirnya tidak ikut ijma, itu yang qati babal ijma, itu tidak ada loh ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, itu berarti menunjukkan kalau dalil kalian itu batil. Wa kama batula 'alal qat'i al-iltifatu ila lahiqina batula al-iltifatu ila al-madinah fal madi la yu'tabar wal mustaqbal la yuntadhar. Jadi kalau kalian bilang iltifat ila lahiqin, jadi yang akan datang itu tidak yu'tabar, ya sama yang madho juga tidak yu'tabar, karena kaidahnya adalah al-madi la yu'tabar wal mustaqbal la yuntadhar. Baik. Kemudian setelah itu wa anna wasfa kulliyatil ummati hasilun li kullil mawjudina fi kulli waqtin wa yadkhulu fi dzalika al-ghaibu li annahu dzu madhhabin tumkinu
mukhalafatuhu wa muwafaqatuhu bil quwwati wal mayyitu la yutasawwaru fi haqqihi wafaqun wala khilafun la bil quwwati wala bil fi'li bal tiflu wal majnunu la yuntadaru di annahu batala minhu imkanul wafaqi wal khilafi fal mayyitu aula. Nah, jadi kata Ibnu Qudamah, kuliyatul ummah itu jadi di ayat al-ummah itu itibarnya bagaimana? Itibarnya adalah yang memang ada waktu itu. Jadi ada waktu itu. Jadi kalau misalnya di zaman sahabat yang ada pada itu, di zaman tabi'in yang ada pada itu, seperti itu. Nah, memang sebenarnya mu'tabar al-ghaib itu. Wa yadkhul fi dzalika al-ghaib. Al-ghaib itu mu'tabar. Al-ghaib mu'tabar kenapa? Karena memang al-ghaib mempunyai madhab tentunya ya. Jadi setiap orang tuh pasti mempunyai madhab yang memang bisa aja menyelisihi, bisa aja yuafik, dan bisa aja dia sepakat gitu. Cuman hanya saja mayit, oke, jadi gini, kalau gaib ya udah mu'tabar gitu ya. Gaib mu'tabar. Karena kan memang dia masih hidup, jadi kalau misalnya di ulama itu berijtimah terus ternyata nggak ada gaib, oke, kita tunggu dulu sampai gaibnya itu ada. Nah itu, jadi masih bisa gitu, mungkin besoknya atau lusanya tuh masih bisa. Tetapi kalau mayit itu nggak bisa kita menggambarkan untuk besok-besoknya itu haknya bagaimana sampai yaumul qiyamah karena udah mati gitu. Apakah dia yukhalif, menyelisihi, atau dia yuwafik atau sepakat gitu. Meskipun dengan kuat, dengan fi'il itu nggak bisa gitu. Bahkan sebenarnya yang masih hidup itu ada juga loh yang nggak bisa kita paksakan untuk berijma, misalnya seperti anak-anak kecil atau majnun, itu la yuntador gitu loh. Nah, jadi batil aja, mereka nggak dimasukkan untuk menyelisihi atau sepakat gitu. Nah, tifl, majnun yang masih hidup aja tidak dianggap, apalagi mayit gitu. Jadi ya sahabat, ketika sahabat itu udah meninggal, ya udah kita udah nggak nganggap lagi apakah nanti dia beliau yukhalif atau enggak, itu kita tidak menganggap lagi. Kemudian habis itu wa ma dzikra minah timali mukhalafati wahidin minas sahabah ya betul bil mayyiti al-awwal minas sahabah fa inna imkana khilafihi la yakunu ka haqiqati mukhalafatihi. Nah, terus kan tadi kalian bilang ada ihtimal nih kayaknya sahabat kalau misalnya tabi'in itu berijma, kayaknya mungkin saja ada satu sahabat yang yukhalif akhirnya tidak menjadi ijma gitu. Nah sebenarnya sama gitu tadi. Ya betul bil mayyit al-awwal minas sama kayak tadi yang kita sebutkan syuhada tadi. Pas ijma sahabat itu berijma, ya siapa tahu ada orang-orang dari sahabat dari syuhada Uhud juga la yuwafik kayak gitu. Nah, maka dari itu fa inna in kana khilafihi la yakunu haqiqati mukhalafatihi, kalau misalnya jadi mayit sahabat atau pokoknya mayit itu yang memang kayaknya agak yukhalif, nah itu khilafnya tuh bukan khilaf hakiki. Karena apa? Karena sudah meninggal, seperti itu. Wa hada tahqiqu wa huwa annahu law futiha babul ihtimali la butulat al hujaju id ma min hukmin illa yutasawwaru taqdiru naskhihi wa lam yuqal wa ijma'u sahabati yahtamilu an yakuna wahidun minhum admaral mukhalafah wa adharal muwafaqah lisababin aw raja'a ba'da an wafaqah wala khabaru yahtamilu an yakuna kadiban fala yultafatu ila hada wallahu a'lam. Jadi Oke, jadi setelah ditahqiq, kalau kita mikirin ihtimal terus, jadi mungkin ada ihtimal ada sahabat yang dia itu akan yukhalif, ya udah kalau gitu la butilat al hujjat, semua hujat tuh nggak bakal ada. Karena apa? Karena setelah tahqiq itu semua hukum itu sebenarnya semuanya ada ihtimal kalau itu ada nasahnya gitu loh. Kalau itu ada nasahnya. Cuman layung kol ilaina aja, emang kita nggak lihat aja gitu loh. Pada hakikatnya tuh di zaman para ulama tuh ternyata setelah ditahqiq itu ada gitu. Jadi semua hukum ternyata ada nasahnya. Nah, hanya saja ihtimal ya, maksudnya ada ihtimal nasahnya. Hanya saja ulama tidak menganggap ihtimal ini. Maka dari itu ihtimal yang kalian bilang ihtimal itu nggak usah dianggap gitu. Nggak usah dianggap. Soalnya kan sama aja khobar wahid.
khabarul ahad gitu ya, meskipun sahih cuman kayak ada ihtimal kadib, cuman para ulama juga tidak melihat dari situ. Karena nanti semua hujah semua dalil itu nggak akan ada gitu. Nah, maka dari itu pak alasan-alasan dan dalil-dalil yang kalian katakan wahai ahlu dohir itu salah. Wallahu taala a'lam. Oke, sebenarnya kita harusnya lanjut ke sini, cuman kita potong dulu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.